Dulu, ya, sama-sama mencicipi masyarakat sekitar yang tanpa kita minta, tanpa kita suruh ikut berkontribusi dengan sukarela ikut menyumbang, memberi makan penyu-penyu. Ini sungguh luar biasa. Sertifikat ini sebenarnya tidak cukup penghargaan buat mereka, tapi ini yang bisa kami berikan, dan ini jangan dilihat barangnya saja. Ini dari hati kami yang paling dalam, luar biasa Bapak-Bapak. Terima kasih atas kontribusinya. Jangan pernah berhenti membantu kami menjaga alam. Terima kasih Pak Balan, titip kawasan dan satwa-satwa di sini. Terima kasih sekali sudah tanpa kita minta dengan sukarela membantu kami. Semoga menjadi berkahnya Bapak. Mohon diterima. Sama-sama kasih. Sekitar 1.200 ekor tukik anakan penyu ya. Dia ada dua jenis, penyu hijau dan penyu sisik. Ini mungkin pelepas liaran yang kesekian kali yang sudah kita lakukan, tapi ini mungkin yang paling besar, paling banyak ya, karena kita beberapa waktu lalu pernah melepas liarkan, tapi kita evaluasi terus. Kalau itu lama-lama kan ini makin berhasil lah. Dan ini juga atas peran serta masyarakat. Jadi kita harus menerima kenyataan bahwa interaksi antara masyarakat dengan satwa ini sudah berjalan sejak dulu. Hanya mungkin dulu bentuknya mengambil telur, menjual. Kita sedang mengembangkan pengelolaan berbasis masyarakat, termasuk di Taman Wisata Alam Tanjung Belimbing. Jadi ini juga hasil kerjasama dengan masyarakat. Kita tidak hanya semata-mata menjaga satwanya, tapi ini kita jadikan sebagai event-event wisata. Jadi kami ingin nanti masyarakat terlibat lebih jauh dalam pengelolaan, khususnya dalam pengelolaan wisata. Ini masyarakat mungkin menyiapkan homestay-nya, guiding-nya, segala macam, dan selama ini masyarakat sudah berkontribusi sebenarnya secara sukarela memberi makan penyu yang kita kumpulkan di sini. Nah, kami ingin suatu saat ini dikelola masyarakat dan menjadi event wisata
begitu orang melepas liarkan, masyarakat mendapat pemasukan. Itu yang kami harapkan, sehingga interaksi yang dulunya bentuknya menjual telur, sekarang interaksinya melepaskan telur. Itu kami harapkan, melepaskan tuki, itu kami harapkan ke depan akan seperti itu. BKSDA sendiri tidak akan mampu. Kita terbatas dari jumlah personel segala macam, kita sangat terbatas. Kita sudah sampai pada titik di mana pengelolaan kawasan itu sudah harus melibatkan masyarakat lebih jauh. Jadi ada slogan hutan lestari masyarakat sejahtera, itu jangan hanya slogan saja, mari kita wujudkan itu secara nyata. Itu harapan. Sebenarnya kalau data yang kenapa ini kita jadikan kawasan konservasi untuk peneluran penyu, itu ada penyu hijau, penyu sisik, penyu belimbing. Tetapi yang penyu belimbing mungkin sudah lama tidak muncul, jadi hanya tinggal 2 jenis itu saja yang saat ini masih kelihatan di kawasan ini. Kalau di kawasan ini yang harus kita waspadai adalah sampah, karena di sebelah sana itu lautan terbuka. Nah, kiriman sampah itu dari mana-mana. Nah, itu yang tantangan terbesar kita. Jadi beberapa waktu yang lalu kita temukan penyu mati juga karena dia makan sampah. Kita bedah, kita nekropsi, isinya ada aspal, ada plastik segala macam. Jadi tantangan terbesarnya itu. Kalau masyarakat saya rasa sudah sangat terbuka ya, kita ajak bicara, mereka sudah sangat terbuka. Kita sampaikan konsep pengelolaan kita, mereka menerima. Hanya kita pelan-pelan sekarang mulai maju, tapi itu tantangan kita, sampah. Kalau ini memang yang dikelola oleh BKSDA. Tapi sebenarnya di sepanjang ini ada beberapa masyarakat juga yang melakukan hal yang lebih kurang sama. Itu salah satu tantangan kami, bagaimana memantau, mengendalikan. Ya, kita mengapresiasi kalau ada masyarakat yang melakukan hal itu, hanya perlu mungkin kita koordinasikan, itu saja. Jangan sampai nanti ya ada yang menyalahgunakan segala macam, tapi kita prinsipnya mengapresiasi inisiatif masyarakat. Ya, hanya akan kita ke depan, akan kita lakukan pendataan, nanti semuanya di bawah pemantauan kita. Kalau di sini beberapa waktu belakangan ini informasinya sudah cukup berkurang banyak. Nah, kalau ada beberapa waktu yang lalu penangkapan perdagangan telur penyu, itu informasinya bukan dari sini. Tapi kalau di sekitar sini sudah sangat menurun. Saya Marjuki dari Dusun Jurju, Desa Sebubus, Kecamatan Palo, dari sempat lah dekat. Alasan saya merik penyu, saya lihat kan sini kan sering naik ke kawan sini kan ya, lihat makanan kurang gitu. Kebetulan kita dapat bilis kan biasa dibuang juga, nah, itu kebetulan kan. Lebih baik kan kita berikan ke kawan sini, ada kan faedahnya juga. Gitu. Bagi kami lah udah, nggak ada lah yang disuruh-suruh, nggak ada, cuma rasa hati itu lah, daripada dibuang bilis kan. Nah, kebetulan kan sini ada anak penyu, dilihat kamar naik juga. Biasanya kan gelama yang kecil-kecil gini kan daripada dibuang, biasa digaram kan susah juga laku di kampung kami kan, susah laku. Daripada dibuang kan lebih baik kan diantar di sini. Kawan kebetulan kan ada yang nginap sini, gitu. Kadang-kadang ya lah, waktu kebetulan air kan ndak konsen dengan kita air kan, air masih kering, kebetulan singgah sini beri makan gitu, berikan kawan gitu. Tapi Bapak, ini penyu udah langka, harus dilindungi katanya kan. Nah, gitulah, jadi terbuka lah hati. Kebetulan kan ikan-ikan banyak yang membajir kan, gitu. tapi kalau Penyu mati pernah, penyu timbul gitu pernah. itu sebabnya apa Pak? Tahunya? Nggak tahu Pak, yalah nggak tahu. Mati tah karena pukat kayak kenapa penyu tuh tiap tahunnya pasti kadang-kadang tuh ada matinya. Karena kan nelayan banyak sini kan, kita nggak tahu lah kena pukat kayak kena itu kail pancing kayak bilang Jawa ada penyu mati. Tapi dah buntuk saya nak megang pun udah babusuk ya Pak, nak megangnya pun nggak pernah. Tapi dulu pernah? Dulu pernah. Karena dulu di sini kan belum itu juga, belum jaganya kan belum ya. Arlan dari Dusun Jurju, Ya. Desa Subus, Pekerjaannya apa? nelayan. Nelayan. Bapak benar nggak nih ngasih makan penyu? Ya pernah sering. Sorry. Itu ikan apa Bapak? Ya bilis, anak gelama, bulu ayam, ikan celang mate,
lampak. Itu yang mendorong Bapak untuk ngasih makan anak penyu apa ikan gitu. Yang mendorong siapa Pak? Atau memang ada yang nyuruh atau terketuk hati sendiri untuk bantu-bantu menyelamatkan satwa ini? Ya anu sendirilah. Sebab dulu kan udah ada waktu Bapak Latif itu, jadi saya kan selalu beri makan di situ. Jadi saya ikut-ikut sini lagi lah. Jadi sudah pernah dapat sosialisasi Udah dari Bapak Latif. bahwa penyu itu dilindungi ya? Ya benar. Tapi pernah nggak nangkap penyu Pak? Tidak pernah. Penyu kan sakit mau ditangkap. Kalau ada orang yang nangkap penyu apa reaksi Bapak? Ya kita bilang enggak usah lah. Itu kan barang udah dilindungi oleh pemerintah. Tapi kalau ada Bapak lihat orang ngambil telur penyu gimana? Ya udah kita enggak ambil tahu aja lah. Sebab apa nanti kita jadi ikut-ikutan ya. Tapi pernah nggak Bapak melarang orang tidak mengambil telur penyu dapat ancaman gitu? Belum pernah masih. Bang kan tadi kawan masih belum ngomong-ngomong gitu. Tapi sejauh ini Bapak ikut membantu menyelamatkan penyu dari kepunahan ya, Ya. dengan beri makan ikan, beri makan penyu itu dengan ikan hasil tangkapan Bapak. Itu nggak ngurangin tangkapan Bapak sendiri? Enggak, malahan mungkin lebih dari itu Pak. Nah, sebab kan rezeki kan itu selalu ada yang tukang atur.